Jadi sekarang tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%. Ketika itu dalam statementnya Donald Trump itu jelas bahwa peternak dan petani Amerika akan diuntungkan dari deal dengan Indonesia. Kalau disuruh pemilih ya, memang lebih baik cara-cara lain dibandingkan kita menuruti kemauan Donald Trump, karena apapun yang dilakukan Indonesia dalam posisi yang rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Segaf. Kesepakatan dagang dua presiden mengguncang peta tarif impor. Indonesia kemudian berhasil menurunkan 19%. Sebuah langkah strategis yang kemudian dinilai reformis, namun sejumlah ekonom menilai ini sebagai pisau bermata dua. Akankah ini insentif bagi investasi atau justru mengguncang dan mengancam industri dalam negeri? Kami hadirkan langsung Ekonomi Nasional Septian Haryoseto untuk mengupas untung rugi kesepakatan ini. Assalamualaikum, selamat malam Mas Seto. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Maria. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan Anda Mas Seto. Sedang ramai dibicarakan saat ini kesepakatan yang kemudian berhasil ditekan oleh Presiden Prabowo, tarif impor Amerika Serikat hingga menjadi 19%. Banyak yang mengapresiasi hal ini Mas Seto. Tapi sebenarnya di balik layar begitu ya, bagaimana kemudian kesepakatan ini bisa turun dari 32% tarif impor Indonesia ke Amerika Serikat hingga menjadi 19% Mas Seto? Iya, saya kira ini melewati proses negosiasi yang cukup kompleks ya. Jadi ketika Presiden Trump mengumumkan pada tanggal 2 April tarif resiprokal 32%, saya kira waktu itu kalau nggak salah di pertengahan April Pak Erlangga sebagai ketua tim negosiasi langsung berangkat ke Amerika Serikat ya untuk bertemu dengan menteri-menteri yang bertanggung jawab terkait dengan tarif resiprokal ini. Dan boleh dibilang waktu itu kita mungkin di negara ASEAN salah satu yang pertama yang bisa mendapatkan pertemuan dengan setidaknya kalau nggak salah ada 3 menteri utama, Mbak Maria. Yang pertama itu adalah Menteri Perdagangannya Howard Lutnick, yang kedua adalah USTR, ini adalah semacam trade lawyer-nya, jadi yang in charge untuk negosiasi-negosiasi perdagangan di Amerika, Jamieson Greer, dan yang ketiga itu adalah Menteri Keuangannya, Scott Bessent ya. Jadi 3 orang ini sebenarnya yang sangat berperan sentral dalam hal pengambilan keputusan oleh Presiden Trump untuk keputusan tarif 32%. Jadi waktu itu kita juga langsung menyampaikan proposal kita, dan mereka juga menerima dengan sangat baik proposalnya tersebut. Nah, cuma kan memang ini dinamis. Ketika kita negosiasi dengan Amerika, negara lain juga negosiasi. Ya. Nah, jadi saya kira satu hal yang kita perlu lihat ini adalah kompetisi. Mana yang bisa memberikan proposal yang paling reasonable, paling diterima, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dan saya kira kalau di ASEAN, kompetisi utama adalah dengan Vietnam. Waktu itu kita tahu Vietnam 46%. Kita 32%, dia jauh lebih tinggi. Jadi kalau Vietnam tetap 46%, dia tentunya akan kalah bersaing dengan Indonesia dan dengan banyak negara lain. Jadi dia juga mati-matian untuk melobi Amerika supaya tarifnya bisa diturunkan. Inilah yang kemudian membuat dinamikanya itu boleh dibilang berubah gitu ya. Jadi Vietnam memberikan offer yang mungkin sangat atraktif, kita nggak tahu gimana. Tapi basically ya pihak Amerika kemudian mengajukan negosiasi lagi ke Indonesia, maka waktu itu sekitar pertengahan awal Juli, pertengahan Juli Pak Erlangga kembali bertemu dengan Lutnick dan kembali bertemu dengan Jamieson Greer, sehingga kemudian ya ada negosiasi dan kemudian difinalkan pada saat
telepon antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump. Dan kalau kita lihat 19% ini kita harus bedakan dua kelompok, Mbak Maria. Kelompok pertama itu adalah negara-negara yang defisit dengan Amerika Serikat. Jadi Singapura, Australia itu defisit dengan Amerika Serikat. Mereka yang defisit dikenakan 10%. Nah, negara-negara ini biasanya tuh nggak negosiasi nih. Filipina juga 19% kan? Iya, tapi Filipina surplus. Nah, jadi negara-negara yang defisit dengan Amerika itu 10%. Nah, kita, negara-negara yang memiliki surplus dengan pihak Amerika, ini tarifnya lebih tinggi. Kita kan di awal kena 32, lalu diturunkan ke 19. Nah, kita defisitnya kira-kira 17 miliar dolar. Kita surplus dengan Amerika itu kira-kira 17 miliar dolar. Filipina itu 5 miliar dolar. Nah, kalau kita bandingkan negara-negara yang surplus, kita turun dari 32 ke 19. Filipina walaupun sama-sama 19, tapi itu dia naik dari 17 ke 19. Nah, memang yang terakhir yang lebih rendah dari kita, yang juga surplus, 15%. Tapi Jepang at what cost gitu kan? Dia cost-nya, dia harus invest di Amerika 550 miliar dolar. Wow. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, kan ini kan kalau kita membandingkan seperti ini, kita harus membandingkan dengan kompetitor kita. Negara-negara pesaing kita, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, India. Sekarang so far... Apakah apple to apple kalau kemudian kita membandingkan dengan Jepang? Kan banyak yang bilang, Jepang, mungkin ya mungkin nggak, karena apa yang dia 550 miliar dolar yang di offer gitu kan. Ya kita kalau harus seperti itu mungkin juga nggak bisa gitu kan. Nah, jadi saya kira kalau kita melihat berbagai informasi ini, kita bandingkan secara relatif dengan kompetitor-kompetitor kita, posisi kita cukup atraktif dan berdasarkan diskusi dengan berbagai asosiasi, terutama pada Mbak Maria, mereka merasa ada kepastian. Karena apa? Karena waktu kita dikenakan 32%, saya ambil contoh garmen, sepatu, mereka tuh buyer-buyer mereka yang dari Amerika menghold order. Jadi ordernya ini ditahan. Nah, kalau ordernya ditahan, pabriknya kemudian tidak beroperasi, tenaga kerjanya bagaimana? Kepastiannya akan apa? Kepastian akan tarif 19% ini? Iya, kita bisa mendapatkan penurunan tarif ini. Tapi apakah ini kemudian sudah resmi diberlakukan? Karena kan belakang 1 Agustus. Benarkah ini sudah disepakati secara Jadi 19% ini sudah disepakati antara kedua belah presiden. PR berikutnya adalah kita menurunkan ini menjadi perjanjian, dan ini Mbak Maria, kalau kita baca detail di poin awal itu di joint statement-nya, kita dapat 19%, tapi kita bisa mengajukan beberapa barang-barang atau produk lain untuk mendapatkan penurunan tarif lebih rendah. Jadi ini nanti negosiasi yang kedua. Jadi saya kira ini nanti dipimpin langsung oleh tim dari Kemenko Econ. Tadi siang mereka juga sudah mengadakan rapat, mengundang seluruh asosiasi untuk kita mengidentifikasi apa-apa aja nih yang kita mau minta turun lebih rendah dari 19%. Itu masih dimungkinkan saat ini? Dimungkinkan sekali. Karena sinyal dari Amerika juga sudah ada. Kan di joint statement-nya dia sudah bilang. Gitu. Jadi, itu di sektor-sektor apa saja yang saat ini sudah dijajaki oleh pemerintah kita ya? Yang Amerika memberikan sinyal itu adalah produk-produk yang Amerika tidak bisa memproduksi. Ya. Contohnya? Tidak bisa ditanam, tidak bisa ditambang. Jadi nggak bisa di sana. Misalnya nikel di Amerika nggak ada, gitu. Tapi di Indonesia banyak. Ya kita bisa kirim ke Amerika, dan ini karena Amerika nggak punya, tarifnya jangan 19%, 0% dong. Nah, gitu. Itu dia. Tapi menarik nih Mas, kalau kita bicara soal nikel, karena banyak juga kemudian membicarakan hal ini, bagaimana kemudian Indonesia bisa memastikan joint statement atau aturan-aturan yang nanti akan dituangkan ini tidak melanggar aturan-aturan dalam negeri, termasuk juga mengenai nikel. Karena ada beberapa hal yang kemungkinan mungkin bisa menjadi hal-hal yang menabrak aturan kita, termasuk juga nikel ini kan Amerika Serikat, Donald Trump meminta dalam bentuk konsentrat ya. Artinya ini apakah tidak melanggar aturan hilirisasi kita, Mas Eto? Enggak. Jadi gini, bahasa di dalam joint statement itu adalah industrial commodity. Ya, jadi kita nggak mau masukin tuh kata-kata raw material apa segala macam. Tapi mereka mintanya gitu ya? Enggak. Kita kan lihatnya di joint statement-nya nih. Ini yang kita pegang dong, karena ini kesepakatan kedua belah pihak. Di industrial commodities artinya ya harus diproses. Lagian, Mbak Maria, coba bayangkan, dalam 1 ton nikel ore, biji nikel, itu cuma ada 1,2% atau 1,6% nikel. Artinya dalam 1 ton,
cuma ada 12 atau 16 kilo nikel di dalamnya. Sisanya itu adalah dirt and water. Ngapain ditransport ribuan kilometer ke Amerika dengan cost mungkin saya nggak tahu ratusan dolar gitu ya. Sementara harga biji nikelnya mungkin hanya 40-50 dolar, tapi costnya 400-500 kan nggak masuk akal. Jadi kita juga Amerika ngapain hal kayak gini, yang udah pasti nggak reasonable gitu. Jadi saya kira penjelasan-penjelasan ini diberikan ke pihak Amerika oleh tim negosiator kita dan mereka juga ngerti. Maka kata-katanya adalah industrial commodity gitu ya. Nah tadi saya balik, jadi nikel nggak ada di Amerika gitu. Apalagi karet nggak ada, kokoa nggak ada, ya kan? Udang, Amerika masih mengimpor 90% udang untuk kebutuhan domestiknya. Garmen, Amerika juga mungkin nggak bikin. Alas kaki, sepatu nggak bikin. Furniture, sebagian ada. Jadi ini kita sedang list down. Tadi dari Kemenkoecon sudah mengadakan rapat soal ini, mengundang kita semua, asosiasi, untuk kita mengidentifikasi apa-apa saja produk-produk unggulan kita yang kita mau mintakan supaya jangan 19% dong, boleh di bawah lagi. Jadi overall nanti ketika kita weighted average, kita hitung secara keseluruhan, ekspor kita di bawah 19%. Karena tadi ada yang tarifnya mungkin 10, ada yang tarifnya mungkin 5, ada yang tarifnya mungkin bisa 0, kayak proses nikel gitu. Tapi artinya tambahan angin segar begitu ya untuk investasi dalam negeri kita di sana. Artinya akankah kemudian mungkin juga ada negosiasi terkait dengan ini kan yang sedang ramai saat ini. Oke, kemudian tarif resiprokal Indonesia turun menjadi 19%, tapi barang-barang dan juga produk-produk Amerika Serikat termasuk Indonesia turun menjadi 0%, Mas. Ini yang kemudian cukup disayangkan. Full akses pasar domestik Indonesia. Ini menjadi kekhawatiran kita semua. Kita jawab saja dah ya. Sesaat lagi di One on One.